Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas C. Kami akan mempresentasikan tentang sensor tekanan atau pressure sensor. Anggotanya ada Nara Fawas Asyuta, saya sendiri, lalu ada Diva Hoirani Nasution, dan juga Ivan Haris Muzaffar. Sensor tekanan adalah alat yang mengukur tekanan gas atau cairan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sensor ini banyak digunakan dalam aplikasi seperti kontrol proses industri, alat ukur medis, dan juga otomotif. Prinsip kerja, sensor tekanan bekerja dengan mengubah tekanan mekanis menjadi sinyal listrik menggunakan salah satu metode berikut. Pertama, piezoelectric effect. Material piezoelektrik menghasilkan tegangan ketika dikenai tekanan. Cocok untuk mendeteksi perubahan tekanan dinamis, tekanan yang berubah dengan cepat. Rumus dasarnya ada V out sama dengan K kali P. Keterangannya yaitu V out sama dengan tekanan keluaran, K konstanta piezoelektrik, P tekanan. Kemudian selanjutnya yang kedua itu dari kerjanya itu ada resistive strain gauge sensor, yang mana resistansi material berubah ketika material mengalami deformasi akibat tekanan yang dihasilkan, yang kemudian digunakan dalam konfigurasi Wheatstone bridge untuk meningkatkan sensitivitas. Yang ketiga itu ada capacitive sensors, yang mana perubahan tekanan menyebabkan perubahan jarak antar plat kapasitor, dan hasil itu yang dapat merubah kapasitansi. Hubungannya dengan kapasitansi itu ada di rumus berikut, yaitu C sama dengan epsilon R kali epsilon 0 kali A per D, yang mana C itu kapasitansinya dalam farad, kemudian epsilon R nya itu permitivitas relatif bahan dielektrik antara plat dengan tanpa satuan ya, jadi sesuai dengan plat yang ada. Kemudian epsilon 0 nya itu permitivitas vakum sekitar kurang lebih 8,854 dikali 10 pangkat min 12 farad per meter atau 8,854 nanofarad berarti ya, picofarad per meter. Kemudian A nya itu luas area plat dalam meter persegi, dan D nya itu distance atau jarak antar plat dengan kesatuan meter. Kemudian untuk rumus tekanan, ini rumus dasarnya P sama dengan rho GH ya, ini untuk rumus dasar tekanan. Yang keempat itu ada induktif sensor, yang mana memanfaatkan perubahan induktansi akibat tekanan yang mengubah posisi inti magnetik dalam kumparan. Selanjutnya ada klasifikasi sensor tekanan. Yang pertama itu ada absolute pressure sensor, yang dapat mengukur tekanan relatif terhadap tekanan vakum absolut. Kemudian gauge pressure sensor, yang mengukur tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer. Dan differential pressure sensor, yang mengukur perbedaan antara dua tekanan yang ada. Kemudian ada aplikasi dari sensor tekanan. Yang pertama itu di industri otomotif, yang mana sensor tekanan manifold MAP ya, biasanya ini ada di ECU kendaraan, yang digunakan untuk mengatur tekanan udara dalam mesin. Yang mana tekanan udara ini tuh biasanya diukur untuk sistem pembakaran ya, di dalam ruang pembakaran dalam piston, yang mana MAP ini penting untuk mengatur kompresi atau yang dapat menghasilkan pembakaran yang ideal agar tidak menyisakan residu. Kemudian yang kedua itu ada sistem tekanan ban atau TPMS, yang mana TPMS itu Tire Pressure Monitoring System, yang penggunaannya itu mengukur tekanan ban, yang selanjutnya akan ditampilkan dalam display, biasanya ada di tachometer, dan satuannya ini biasa ban itu dalam PSI ya, tekanan angin ban. Yang kedua itu di medis itu ada alat pengukur tekanan darah, kemudian pengukur aliran oksigen dalam ventilator. Ini yang di medis itu sudah ada sistem alternatifnya menggunakan inframerah ya, yang biasa ada di jam canggih, jam digital canggih yang ada pada zaman sekarang. Kemudian yang ketiga itu ada di industri dan juga industri lah ya, yang mana pemantauan tekanan dalam tangki dan juga pipa itu yang pertama. Yang kedua itu HVAC atau ini biasa ada di pabrik-pabrik yang menggunakan vakum dan juga air conditioning, sama heating, ventilation and air conditioning itu biasa ada di negara tropis ya, sistem HVAC ini. Next. Implementasi elektronik, sensor tekanan umumnya membutuhkan rangkaian elektronik tambahan untuk
Pertama, penguatan sinyal karena sinyal keluaran sering kali sangat kecil, diperlukan penguat operasional atau PAMP. Kedua, kompensasi suhu mengatasi perubahan sifat sensor akibat suhu. Ketiga, konversi analog ke digital untuk digunakan sistem berbasis microcontroller atau komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.